Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Kita akan baca secara bergantian kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat 22, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti di ayat 23 demikian seterusnya. Sekali lagi Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Kita akan baca secara bergantian. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dari judul perikopnya saya bacakan, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi dikiranya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Bersama-sama kita baca 3-2 ya. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguhnya engkau anak Allah." Diberkatilah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, ini minggu terakhir kita belajar sama-sama bagaimana tentang sepanjang bulan ini kita belajar teguh dalam Kristus. Dan tema di minggu ini adalah menghadapi badai masalah. Sama-sama kita katakan menghadapi badai masalah. Seberapa banyak di tempat ini yang pernah punya badai masalah dalam hidupnya? Pernah? Oke, yang gak angkat tangan karena sedang kena badai. Jadi gak angkat tangan saja sudah susah ya. Nah kalau kita percaya bahwasanya hidup ini tidak akan mungkin lepas dari namanya badai. Dari hari ke hari kita akan terus mengalami badai hidup. Walaupun mungkin dengan kuantitas yang berbeda, dengan hal-hal yang berbeda dalam hidup kita. Tapi pasti kita akan mengalaminya. Nah kalau kita membaca dari kitab Matius pasal 14, mulai dari ayat 22-nya bagaimana cerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus selesai dari pelayanan memberikan 5.000 orang makan, sesudah mujizat itu orang-orang mulai mau mengangkat Yesus, menjadikan Yesus menjadi Tuhan, khususnya menjadi Raja dalam kerajaan Israel. Sehingga Tuhan Yesus tidak mau hal itu terjadi, dia memerintahkan murid-muridnya untuk lebih dahulu menyeberang ke Kapernaum dan akan disusul oleh Tuhan. Nah biasanya ketika murid-muridnya berangkat, Tuhan Yesus ada bersama dengan dia. Tapi dalam peristiwa ini Tuhan Yesus tidak bersama dengan para murid itu untuk menyeberang. Pasti para murid mulai bertanya, kenapa ini terjadi? Dan kedua, ketika mereka menyeberang tanpa Yesus, mereka mengalami badai. Badai di dalam yang namanya laut itu, di danau itu atau di laut itu digambarkan dalam kitab Yohanes digambarkan tentang bagaimana situasi itu terjadi. Wajar sebenarnya mereka ketakutan. Kenapa? Karena selama ini mereka bersama dengan Yesus secara fisik. Tapi pada momen itu mereka tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun Petrus dan para murid yang lain adalah seorang yang ahli di dalam yang namanya laut. Karena Petrus adalah seorang nelayan. Tapi pasti badai ini badai yang besar. Sehingga Petrus pun dan para murid mulai ketakutan dalam badai yang mereka hadapi. Sebenarnya wajar aja seorang nelayan menghadapi badai dalam hidupnya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi bagi mereka? Kenapa takut? Karena mereka merasa Yesus tidak bersama dengan mereka di dalam perahu itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu bagaimana dengan kita? Kalau kita tahu mulai dari tahun 2023 banyak informasi dikatakan bahwasanya situasi bangsa kita tidak baik-baik saja. Dan sampai hari ini hal itu benar terjadi. Banyak di daerah-daerah bahkan mungkin di kota-kota besar mengalami yang namanya PHK, banyak pemberhentian pekerjaan, bahkan kita tahu sekarang perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami kolaps. Pak Gembala juga semalam menyampaikan di luar negeri ada 3 bank yang juga mengalami tumpur di dalam perusahaan mereka. Situasi itu berat dan situasi ini pun berat
banyak pengamat berkata kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya Indonesia dalam keadaan tidak baik. Dan itu tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, karena di hari-hari ke depan pun firman Tuhan katakan hari-hari semakin sulit. Nah hanya saja bagaimana dengan situasi yang sulit ini, situasi yang berat ini, dengan tantangan yang kita hadapi, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana menghadapi badai masalah, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya. Kalau dulu Tuhan ajarkan poin yang sama, pada hari ini juga sama kepada kita. Apa yang harus kita lakukan saat kita bisa menghadapi badai masalah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berfokus pada Kristus. Sama-sama kita katakan berfokus pada Kristus. Ketika Petrus mengalami situasi itu, Petrus adalah seorang murid yang sebenarnya sangat semangat. Bahkan orang yang sangat antusias. Ketika dia antusias, dia langsung responnya cepat. Walaupun sering sekali kadang sering bermasalah dalam hidupnya. Ketika Tuhan Yesus datang, respon pertama para murid apa? Apakah mereka berkata Tuhan atau hantu? Hantu. Coba tanya kanan kirinya, ketika kita panik, biasanya yang lebih kita ingat Tuhan atau hantu? Selamat pagi. Kalau kita panik biasanya yang lebih diingat Tuhan atau hantu? Pertolongan Tuhan kita anggap hantu, dari hantu kita anggap Tuhan. Nah itu kalau panik. Ternyata Petrus mengalami hal itu, murid-murid juga berkata demikian. Kedatangan Yesus berjalan di atas air, mereka rasa adalah hantu. Karena peristiwanya jam 3. Mereka dari malamnya bergumul dengan badai itu, jam 3 tiba-tiba datang orang berjalan di atas air. Dan sebelumnya pun Tuhan Yesus belum pernah berjalan di atas air. Wajar mereka bilang berkata sebenarnya hantu. Karena kata Tuhan dengan hantu kalau dibalik-balikkan hampir mirip-mirip Bapak Ibu. Coba ulang-ulangi Tuhan, 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 Tuhan. Yang kedengaran? Hantu, 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 Tuhan. Antara Tuhan dan hantu hampir mirip. Nah, ini hati-hati kita. Nah ketika ini yang terjadi kepada Petrus, apa yang Petrus katakan? Guru kalau engkau itu suruhlah aku berjalan di atas air. Berarti Petrus pada momen itu, pada saat itu dia sempat berjalan di atas air. Pada waktu kapan dia bisa berjalan di atas air? Waktu dia berfokus kepada Kristus. Tapi ketika dia mulai merasakan tiupan angin, merasakan apa yang dia rasakan, melihat situasi sekelilingnya, dia mulai panik lagi. Dia mulai tenggelam. Dan syukurnya waktu dia tenggelam dia masih berkata sempat apa? Tuhan tolonglah aku. Nah Bapak Ibu, kadang hidup kita ini sering sekali tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Sering sekali hidup kita fokus kepada apa? Masalah. Mana lebih sering kita hitung? Berkat Tuhan atau masalah dalam hidup kita? Selamat pagi. Oke, coba tanya kanan kirinya, mana yang lebih sering dihitung? Masalah atau berkat Tuhan? Asal kita cerita sama teman kita, sama saudara kita, sahabat kita, sama Eda kita yang kita ceritakan masalah atau berkat? Tahu kau Eda, banyak kali masalahku. Apa aja rupanya masalahmu Eda? Satu, mertuaku Eda, itu masalahku. Terus apa lagi? Anak-anakku Eda, masalah. Suamiku, masalah. Terus semua diceritakan. Bahkan waktu aku cerita samamu pun jadi masalah kurasa Eda. Jadi dia rasa semuanya bermasalah. Ketika punya masalah terus diceritakan, dicari terus fokusnya hanya pada masalah. Bukan kita tidak boleh memikirkan masalah itu, boleh Bapak Ibu. Tapi jangan sampai fokus kita tertuju kepada masalah itu. Tapi kita harus fokus kepada yang namanya pribadi Yesus. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat ketiga ini gambaran daripada yang namanya fokus kepada Tuhan Yesus. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 3 kita akan baca sama-sama ayat tambahan dari hal ini. Mari kita baca sama-sama 3, 2 ya. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Orang yang fokus pada Yesus, orang yang fokus mengingat Yesus, bagaimanapun beratnya situasinya, dia tidak akan lemah dan putus asa. Amin. Tapi kalau kita fokus pada masalah, sebentar lagi kita akan lemah dan putus asa.
Berapa banyak kita kadang mengalami putus asa dalam hidup ini. Karena kita bilang apa? Banyak kali cobaan dalam hidup ini. Belum lagi selesai satu, udah datang lagi. Kenapa? Karena itu cobaan. Kalau sikit-sikit namanya cobain. Ya, bilang kiri kanannya namanya cobaan, ya banyaklah. Amin. Wajar masalah ini banyak. Di luar daripada yang namanya keinginan daging kita, ada iblis yang terus menjadi provokator dalam hidup kita. Nah, bagian kita berfokuslah kepada Kristus. Oke, saya mau buat sedikit tes fokus. Bilang kiri kanannya fokus. Sudah siap fokus? Oke. Kita akan uji fokusnya antara udah sarapan atau belum ini ya. Biasanya kalau orang udah sarapan fokusnya lebih jelas. Nah, ketika tadi Petrus ketakutan, apa yang Tuhan Yesus katakan? Yesus berkata. Apa Yesus katakan? Tenanglah, jangan takut. Oke, jadi akan saya buat tes fokusnya. Dengan istilah Yesus berkata. Oke, asal dengar kata Yesus berkata, lakukan. Kalau tidak dengar kata Yesus berkata, jangan lakukan. Paham? Oke, saya cek dulu sebelah kiri, paham? Oke, yang di tengah? Oke, yang di kanan? Oke, asal ada dengar Yesus berkata, lakukan. Kalau enggak Yesus berkata, jangan dilakukan. Siap? Oke, kita tes fokusnya. Yesus berkata, angkat tangan kanannya. Ya Tuhan, Yesus ulangi. Kita ulangi. Atau lupa udah tangan kanan sama tangan kiri? Oke, sekali lagi, kita tes fokusnya, siap? Yesus berkata, angkat tangan kanannya. Turunkan tangan kanannya. Oh Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bilang kiri kanannya, fokus. Siap? Asal ada Yesus Oke, saya ulangi. Siap? Kita turunkan sama-sama mulai. Yesus berkata, angkat tangan kanannya. Yesus berkata, angkat tangan kirinya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Fokus. Haleluya. Fokus. Nah, oke, turunkan tangan. Yesus berkata, turunkan tangannya. Kenapa ini tepuk tangan? Karena kebiasaan. Pantang WL dengar, beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun gak peduli lagi. Hidupnya hanya berdasarkan yang biasa terus. Betul? Karena udah terbiasa bilang, tepuk tangan terbaik, tepuk tangan. Gak ngerti pun dia, tepuk tangan aja dia. Pokoknya tepuk tangan orang, tepuk tangan dia. Nah, oke, gak apa-apa. Namanya konsentrasi. Fokus, dengar. Fokus bukan mokus ya. Fokus. You know what I mean? Oke, sekali lagi. Oke, kita mulai dari awal. Yesus berkata, angkat tangan kanannya. Oke, tos kiri kanannya. Oke, sudah mulai fokus. Walaupun hatinya udah tentukan. Gitu ya, udah deg-degan dia. Oke, Yesus berkata, angkat tangan kirinya. Oke, turunkan dua-dua tangannya. Haleluya. Masih ada yang belum fokus. Oke, lihat kiri kanannya dulu, lihat kiri kanannya. Oke, mulai tidak fokus saudara-saudara. Gitu ya, enggak apa-apa. Oke, Yesus berkata beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Oke, walaupun saya berkata beri tepuk tangan, dia curiga, jangan-jangan salah ini. Jangan-jangan salah ya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sering sekali kita kebiasaan. Bukan pada fokus. Jujur kalau kita punya masalah, kebiasaan kita apa? Cari dukun. Kebiasaan punya masalah apa yang kita lakukan? Cari kawan. Kebiasaan punya masalah apa yang kita lakukan? Cari penggadaian. Mengatasi masalah dengan masalah yang baru. Salahkah kepadanya? Enggak salah Bapak Ibu. Karena saya pun pernah jadi nasabahnya di sana. Haleluya ya. Tapi tanpa sadar sering sekali kebiasaan yang kita buat mengatasi setiap masalah itu. Sering sekali yang kita buat untuk mengatasi masalah apa? Yang biasa kita lakukan. Atau yang kita rasa benar kita lakukan. Tanpa kita memikirkan benarkah kata Yesus demikian. Waktu Petrus menyadari hal itu, Yesus berkata, jalan. Tapi ketika dia jalan, dia mulai rasakan. Tiupan angin tersebut mulai terganggu konsentrasinya. Dalam ikut Tuhan Bapak Ibu banyak hal-hal yang bisa membuat ganggu konsentrasi kita, betul? Masalah bisa membuat kita tidak fokus pada Tuhan, betul? Berkat pun bisa membuat kita tidak fokus pada Tuhan. Maka tidak jarang juga orang mencari Tuhan, mencari berkatnya saja. Bukan mencari Tuhan sang pemberi berkat itu. Anak-anak bisa mengganggu fokus, suami bisa mengganggu fokus, istri bisa. Segala hal di dunia ini bisa mengganggu fokus kita pada Tuhan. Namun segala hal dalam dunia ini juga bisa membuat kita semakin fokus pada Kristus. Tinggal bagaimana kita memaknai hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu ketika kita menghadapi badai persoalan, jangan andalkan pengalaman kita.
Jangan andalkan pengetahuan kita. Pengalaman kita terbatas walaupun kita sering berkata pengalaman adalah guru yang baik. Benar. Tapi tidak selamanya pengalaman bisa menuntun kita ke depan dengan lebih baik lagi. Pengetahuan sekarang sangat terbuka lebar. Tapi tidak semua pengetahuan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Pengetahuan dalam pendidikan paling sampai S1, S2, S3 profesor. Hanya itu. Kita mungkin bisa kuliah di mana-mana di tempat ini. Sampai mungkin di luar negeri kita kuliah. Tapi jangan lupa kita sampai hari ini tetap kuliah di satu tempat yang sama. Namanya di UKI. You know UKI? Bukan Universitas Kristen Indonesia. Universitas kehidupan ini. Haleluya. Bilang kiri kanannya, udah semester berapa kau? Shalom. Udah semester berapa? Kalau masalahmu semakin berat, tandanya mau skripsi. Ya, di universitas kehidupan ini. Kok berat kali masalah ini Pak Pendeta, gak ngerti lagi aku buat. Ini ku coba salah, ini ku coba salah. Itu lagi revisi. Benar. Kehidupan ini gurunya langsung Yesus adalah Tuhan. Tidak bisa langsung secara matematis kita hitung dalam hidup ini. Makanya belajar fokus kepada Tuhan. Maksudnya fokus pada Tuhan apa? Ingat selalu akan Dia. Yang dikatakan kitab Ibrani tadi apa? Yang tekun menanggung bantahan sehebat itu. Terhadap dari orang-orang yang berdosa terhadap Dia. Ketika Petrus mulai fokus kepada Tuhan Yesus, dia berjalan. Kita tidak tahu berapa langkah dia berjalan. Tapi yang pasti dia sempat berjalan di atas air. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana dikatakan di ayat yang ke-28-29-nya, kita baca sama-sama. Matius 14 ayat 28 sampai 29, 3, 2 ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, katanya apa? Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Waktu dia fokus pada perkataan Yesus, fokus kepada pribadi Yesus, dia bisa berjalan di atas air Bapak Ibu. Saat kita fokus atas Yesus dalam hidup kita, bagaimanapun beratnya gelombang hidup yang kita alami, kita bisa berjalan di sana. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan agar kita jangan fokus kepada masalah. Karena itu bukanlah solusi yang terbaik dalam hidup kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, meminta agar kita lebih berfokus kepadanya dan beriman bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Dan yang terakhir dikatakan, ingatlah bahwa Tuhan berjanji akan memberi kelegaan bagi siapa yang mau datang kepadanya. Situasi kita dengan Petrus hampir sama di situasi hari ini. Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik bersama dengan kita. Setuju? Di mana Tuhan Yesus sekarang? Di sorga. Sedang menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Secara fisik dia tidak bersama dengan kita. Apakah itu menjadi alasan membuat kita takut menjalani hidup ini? Jangan. Ayat ini mengajarkan kepada kita, Petrus harus tetap yakin. Walaupun Yesus secara fisik tidak bersama dengan dia, Yesus tidak akan pernah meninggalkan dia. Sering sekali kita berpikir, Tuhan jauh daripada kita. Tuhan tidak dekat pada waktu kita sedang menghadapi masalah. Namun dari ayat ini mengajarkan kita, walaupun kita tidak melihat Yesus secara fisik, kita harus tetap fokus kepada Yesus dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai hidup kita digoyahkan dengan semua angin-angin dari luar lingkungan kita. Perkataan orang, caci makian orang, situasi yang berat. Bukan kita tidak menyadari hal itu. Bukan kita tidak mengakui hal itu ada. Bukan Bapak Ibu. Saya tahu itu harus kita akui. Saat kita sakit kita berkata aku sakit. Tapi jangan fokus kepada sakit kita. Fokus kepada pribadi Yesus. Kita tidak menyangkali diri kita yang sedang sakit. Kita tidak menyangkali diri kita yang sedang bermasalah. Tapi jangan sampai itu menjadi titik fokus kita. Harus fokus kita kepada pribadi Yesus. Kita fokus pada Dia. Sehingga waktu kita sakit kita tahu. Sakit ini pun Tuhan izinkan untuk kita mengenal Dia lebih baik lagi dalam hidup kita. Amin. Situasi berat ini pun kalau kita fokus pada Yesus kita tahu. Ku tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia. Dan jangan lupa Matius 11 berkata apa? Saat kita lemah Tuhan berkata marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Bagaimana Pak Pendeta kalau kita pernah tidak fokus dan kita jatuh dalam hidup ini? Enggak apa-apa Bapak Ibu. Petrus pun pernah mengalaminya dan kabar baiknya.
kita pun harus melakukan seperti Petrus lakukan. Apa kata Petrus? Guru, tolonglah aku. Amin. Coba tanya kanan kirinya, selama ini kita minta tolong kepada siapa? Sama siapa? Shalom, selamat hari Minggu. Selama siapa kita selama ini minta tolong? Tuhan Yesus dan anak-anaknya. Daud berkata apa? Dari manakah datangnya pertolonganku? Aku mengarahkan pandangku kepada gunung-gunung kudusnya Tuhan. Dari manakah datangnya pertolonganku? Daud berkata, pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, saya berkali-kali sampaikan dari mimbar kudusnya Tuhan ini. Jangan pernah cari kami ketika punya masalah. Cari Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Dan Tuhan akan mengarahkan Bapak Ibu kepada hamba-hambanya atau kepada orang yang tepat untuk menolong masalah Bapak Ibu. Fokusnya jangan pada kami hamba-hamba Tuhan. Fokus tetap pada Tuhan dan Tuhan bisa memakai siapapun juga menjadi perpanjangan tangannya untuk menyatakan kasih dan anugerahnya bagi kita. Amin. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan katakan, jumpai hambaku yang ini, jumpai hambaku yang ini, sharing dengan hambaku ini. Itu yang tepat. Jangan sikit-sikit, Pak Pendeta punya masalah, Pak Pendeta, aku pun punya masalah. Sama-sama punya masalahnya kita, yang penting jangan buat masalah. Amin. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan arahkan kepada orang-orang yang tepat. Kepada pribadi-pribadi yang tepat. Kepada orang-orang yang hidup dalam firman-Nya Tuhan. Bisa saja bukan pada kami hamba Tuhan. Mungkin sesama Bapak Ibu di anggota komsel misalnya. Di keluarga besar misalnya. Yang Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Fokusnya pada Tuhan dulu Bapak Ibu. Jangan fokus kepada kami hamba Tuhan. Kami pun sama-sama manusia berdosa seperti Bapak Ibu. Bedanya apa di antara kita? Tidak ada bedanya. Kitalah bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani. Sama-sama imamat yang rajani. Sama-sama kita saling mendoakan. Dan fokus kita pun sama-sama kepada Kristus. Saat kita fokus pada Yesus, Yesus bisa pakai segala cara untuk menolong kita. Apa yang Tuhan pakai menolong Elia? Dia mengirimkan seekor burung gagak untuk memelihara hidup Elia. Siapa yang Allah pakai lagi untuk menolong hamba-hambanya yang lain? Para malaikatnya disuruhnya berkeliling orang-orang benar. Dia pakai banyak hal yang bisa untuk menolong kita. Saat kita fokus kepada Yesus. Nah oleh karena itu Bapak Ibu mari belajar dalam hidup kita. Teruslah berfokus kepada Yesus. Tuhan Yesus juga mengajarkan agar kita belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan yang ada sekeliling kita. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah semua keadaan yang terlihat mustahil menjadi situasi yang mungkin. Saat sepertinya situasi ini mustahil dalam hidup kita, tetap yakin ada Tuhan di pihak kita. Saat situasi sepertinya tidak mungkin ada jalan keluar, Tuhan bisa buat jalan baru untuk masalah hidup kita. Amin. Nah yang kedua yang harus kita pahami, apa yang bisa kita pelajari dari nats ini. Sebenarnya bisa banyak hal yang bisa kita pelajari, tapi hari ini kita belajar 2 hal saja. Nanti bisa kita bahas lebih dalam di iCare kita masing-masing Bapak Ibu. Yang kedua adalah hadapi dengan iman. Sama-sama kita katakan hadapi dengan iman. Sekali lagi kita katakan hadapi dengan iman. Dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 31 di nats tadi dikatakan bagaimana segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata apa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan Yesus tidak berkata, hai engkau yang tidak percaya. Mereka tahu, Tuhan Yesus tahu murid-muridnya itu orang percaya. Tapi kurang percaya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Cuman kadang kurang percaya di titik-titik tertentu dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan pribadi kita akan menjadi kurang percaya akan pertolongan Tuhan. Kalau kita berfokus pada diri kita untuk menerima janji Tuhan, kita pasti kurang percaya. Kalau keselamatan kita ukur dari usaha yang kita lakukan, kita pasti akan kurang percaya kita diselamatkan. Karena tidak ada usaha yang bisa membuat kita selamat pada dasarnya. Nah artinya menghadapi dengan iman bukan iman kita sendiri. Tapi iman ini dia katakan menghadapi dengan iman apa? Kita percaya akan janji Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kita imani walaupun situasinya belum seperti yang kita harapkan. Iman itu bukan berarti memaksa Tuhan melakukan yang kita mau, tidak.
Tapi iman juga berarti apa? Memaksakan diri kita melakukan yang Tuhan mau. Walaupun sulit kita lakukan. Amin. Iman itu bukan memaksa Tuhan Bapak Ibu mengerjakan yang kita mau. Tapi kadang kita memaksa diri kita untuk taat kepada firman Tuhan. Walaupun sepertinya mustahil untuk kita kerjakan. Makanya firman Tuhan katakan dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis apa dikatakan? Orang benar akan hidup oleh iman. Mari belajar hidup oleh iman Bapak Ibu. Artinya hidup dengan iman mempercayai apa yang Yesus katakan dalam firman-Nya. Mempercayai apa janjinya dalam hidup kita. Bukan berarti mempercayai janjinya berarti mutlak seperti yang tertulis. Tidak, artinya memaknai secara dalam. Pemahaman kita bisa salah dari firman ini. Tapi firman tidak akan pernah salah dalam hidup kita. Bagian kita, hiduplah dengan iman. Sesuai janji firman Tuhan. Tuhan berjanji ketika dia naik ke sorga. Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Percayakah kita itu dalam hidup kita? Amin. Contoh yang kita sebut bapak orang beriman siapa? Abraham. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Bagaimana dikatakan Abraham pasal yang 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya bacakan bagi kita Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai. Ia mempersembahkan Ishak. Yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18-nya. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19-nya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Tuhan berjanji kepada Abraham, dari Ishaklah engkau akan punya keturunan seperti bintang di langit. Seperti pasir di laut. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang apa? Abraham, persembahkanlah Ishak itu. Harusnya apa kata Abraham Bapak Ibu? Ini tentang janji loh. Harusnya apa kata Abraham? Tuhan, tapi kau bilang dari ini nanti keturunanku. Tapi kenapa kau suruh korbankan? Apakah salah janji Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu? Yang bisa salah apa? Pemahaman kita akan janji itu bisa salah. Tapi janji itu gak pernah salah dalam hidup kita. Tuhan berjanji apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Tapi sering kita bilang apa? Tuhan, gak sanggup lagi aku Tuhan. Kau bilang pencobaan-pencobaan ini biasa Tuhan. Ini luar biasa ini Tuhan. Siapa yang pernah merasa pencobaannya luar biasa Bapak Ibu? Oh haleluya. Yang lainnya biasa-biasa saja. Saya mau sepakat dengan janji Tuhan, pencobaan itu biasa. Apa artinya biasa Bapak Ibu? Biasa dalam 1 Korintus bukan mudah. Tuhan gak menyepelekan masalah kita, enggak. Biasa artinya bukan cuman kita yang punya masalah. Biasa artinya enggak kita aja yang menghadapi masalah itu. Orang di luar sana pun banyak yang menghadapi masalah yang sama dengan kita. Misalnya engkau tidak punya pekerjaan. Apa cuma engkau yang tidak punya pekerjaan? Orang sana banyak yang enggak punya kerjaan. Setuju? Ini anak muda yang jomblo. Jangan merasa kau tersakiti sendirian. Enggak cuma kau yang jomblo. Di kampungku masih banyak yang jomblo. Serius. Umur 45 tahun pun masih ada yang jomblo di kampungku. Kau masih usia 25 tahun jomblo kok kayak gini kali lah hidupku ini Tuhan. Udah 25 tahun ini hasil PCOD udah datang. Kok masih jomblo lah aku ini. Masih 25 tahun. Semalam ada saya diskusi dengan satu anak binaan saya juga. Dia bilang, gak sanggup aku kalau putus kayak gini bang. Kenapa kau nakku? Dialah cinta pertama aku bang. Oh so sweet. Kutanya berapa umurmu nakku? 19. Sok tua kau. Masih 19 umurmu. Iya bang, tapi aku pingin nanti bersama dengan dia. Ya Tuhan, ku ceklah dulu kepalamu nakku, samanya sama kepalaku panasnya. Kadang kan kita merasa berat kali hidup ini ya. Ku bilang mau kapan kau menikah rupanya? Usia 27-nya bang. Iya, ini 19-nya usiamu. Ya tapi kan kalau bisa jangan putus lagi bang. Enggak nyaman kalau putus cari yang baru. Udah macam mama-mama lah isi hidup ini ya, berat kali kayaknya aku rasa.
Kau bilang santai saja. Kalau ada yang bilang samamu putus, langsung kau bilang antrian selanjutnya. Gitu. Haleluya. Ini masa kau putus langsung. Memang Tuhan. Puasa untuk imanmu gak pernah kau puasa. Hidup ini kadang apa? Banyak lebaynya kita. Kenapa lebay? Karena fokus pada pribadi kita. Pencobaan itu biasa, artinya bukan kita aja yang mengalami. Yang belum punya keturunan, apa cuman bapak ibu yang belum punya keturunan? Banyak di luar sana yang belum punya keturunan. Apakah janji Tuhan batal bagi kita? Tidak. Sering sekali kita menganggap keturunan hanya yang dari rahim kita sendiri. Kalau hanya yang dari rahim kita adalah keturunan kita, bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya ayah dan ibu sejak masa kecilnya? Bagaimana dengan orang-orang yang mengalami bencana dalam hidupnya yang tidak bisa kita angkat menjadi anak? Apakah mereka juga tidak mendapatkan janji Tuhan atas hidup mereka? Pahami janji Tuhan tepat bagi kita. Walaupun jangan sama seperti pemikiran pribadi kita. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan bilang, di mananya kau Tuhan? Di mana kau waktu aku susah? Di mana Tuhan bilang, aku di sini nakku. Sering sekali kita tidak bisa melihat Tuhan karena panik. Tuhan katakan dalam firman-Nya dalam kitab Petrus dikatakan apa? Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Sering sekali kita tidak dapat berdoa Bapak Ibu. Karena kita tidak tenang menghadapi hidup ini. Karena itu hari ini 2 hal ini kita ingat. Yang pertama bagaimana kita menghadapi masalah hidup? 1, fokus pada Kristus. Sama-sama kita katakan berfokus pada Kristus. Yang kedua hadapi dengan iman. Nah karena itu Bapak Ibu dikatakan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mujizat akan terjadi jika kita tidak bimbang dalam menghadapi masalah. Kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kita tepat pada waktunya walaupun saat ini sepertinya belum ada jalan keluar. Dan yang terakhir, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bagian kita satu, kasihi Tuhan. Maka akan mendatangkan kebaikan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ambil waktu kita berdoa di hadapan Bapa. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Bapa. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
Bagi engkau yang suami istri yang hadir ibadah di tempat ini, boleh rangkul pasanganmu, mungkin pukul pundaknya, katakan jangan pernah menyerah. Bagi engkau yang bersahabat di dalam Tuhan, boleh rangkul kiri kananmu yang bersahabat. Ketika pujian ini nanti naikkan, rangkul di dalam kasih Kristus. Mungkin selama ini dia berat menjalani hidupnya. Bahkan mungkin engkau juga berat menjalani hidup. Tapi tidak ada yang mengatakan kepadamu jangan pernah menyerah. Sering sekali orang mengatakan kepadamu engkau tidak akan mungkin bisa. Sering orang berkata enggak mungkin kau bisa melakukan hal itu. Kita butuh orang-orang yang menguatkan kita dalam perjalanan hidup ini. Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, jangan takut, aku bersama denganmu. Jangan takut, aku Allah di pihakmu. Oh haleluya, haleluya. Ketika naikkan pujian ini, bagi engkau yang saling bersahabat keluarga dalam Tuhan, mungkin kakak adik boleh rangkul kiri kananmu, katakan di hadapan Bapa dan katakan kepadanya secara pribadi dengan pujian ini. Haleluya, haleluya. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati Amin. lemah. Lebih lagi kita katakan di Jangan hadapan pernah Bapa. menyerah, Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan lebih lagi kita katakan di hadapan Bapa, jangan pernah menyerah. jangan pernah Amin. Dalam nama Yesus. jangan berputus asa. Haleluya, 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 haleluya. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Sekali lagi kita katakan di hadapan Bapa, Setia jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Haleluya, 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 haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. hati menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kembali lagi kita katakan mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat-Mu ada bagi kami. Mujizat-Mu ada bagi kami. Percaya mujizatnya ada bagimu. Percaya Dia bersamamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Secara fisik mungkin Engkau tidak bersama dengan kami, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang bersama dengan kami, bahkan ada di dalam kami ya Tuhan. Tolong kami menghadapi badai hidup kami bersama dengan-Mu.
Kami tahu saat kami fokus pada Tuhan, kami akan kuat dan tidak pernah putus asa menjalani masa-masa sulit yang akan kami hadapi. Kami tahu hari ke depan akan semakin sulit. Namun kami juga tahu pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam dan demi nama-Mu, kekasih Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah pada hari ini, kami rindu para pelayan Tuhan di tempat ini untuk mendoakan Bapak Ibu. Mungkin ada di antaramu yang sedang mengalami pergumulan berat dalam hidupmu. Engkau kadang mungkin tidak mengerti apa yang engkau harus lakukan. Ada perasaan tidak sanggup menjalani hari-harimu. Ada pergumulan berat yang sedang kau hadapi dan mungkin orang lain tidak memahaminya. Engkau sudah mengusahakan segala cara namun tidak pernah ada solusi yang terbaik. Hari ini Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagi engkau yang mau didoakan pada hari ini, di tempat dudukmu mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami akan berdoa bagimu. Ketika pujian ini dinaikkan, khusus bagi engkau yang mau didoakan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami akan berdoa bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, lebih lagi ku tenang sebab. Mari jangan malu, mari angkat tanganmu. Kami akan berdoa bagimu. Firman Tuhan katakan, bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah engkau menunjukkan Kristus dalam hidup. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau ada. Lagi kita katakan, di saat badai bergelora, kau yang memberkati ya Bapa yang baik. Kau di dalam dan demi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam dan demi nama-Mu ya Bapa, kami percaya ada Tuhan di pihak kami. Ada Tuhan yang bersama dengan kami. Walaupun badai silih berganti dalam hidup kami, kami akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tetap kuat bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama-Mu ya Bapa. Berkati umat-Mu. Ketika kami mengangkat tangan, kami percaya Tuhan yang akan turun tangan atas hidup kami. Tuhan yang akan turun tangan atas hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam dan demi nama-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Lebih lagi kita katakan, di saat badai. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau ada. Dengan lembut kita katakan di hadapan Bapa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Inilah sebagai pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Dengan lembut kita katakan di hadapan Bapa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab
Ajar kami tenang menghadapi setiap situasi yang sedang kami hadapi ya Bapa. Karena ketika kami tenang kami bisa mengandalkan Tuhan. Ampuni kami kalau sering sekali kami mencari pertolongan daripada sesama kami. Bahkan tidak jarang kami mencari pertolongan dari pihak-pihak yang bukan daripada Tuhan. Hari ini kami mau berkata, kami mau mencari Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami yang kurang percaya ini untuk semakin percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kalau nyawa-Mu pun Kau berikan bagi kami, yakinkan kami hal-hal yang lain pun Engkau bisa berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati semua umat-Mu. Tolong mereka menjalani hari-hari mereka tetap kuat dalam Tuhan. Ajar mereka untuk terus ingat akan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga setiap kami yang lemah diberikan kekuatan. Setiap kami beban berat diberikan semangat yang baru menghadapinya. Dan setiap kami yang sakit diberikan kesembuhan. Dan setiap kami yang ragu diteguhkan iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pengakuan kami dan doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa dalam dan demi nama-Mu. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sepakat kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita berikan persembahan, nanti kita akan berikan sama-sama. Siapkan lebih dahulu persembahan kita. Ada beberapa momen yang kami sampaikan. Yang pertama, di hari Kamis dan Jumat ini ada seminar mentoring di gereja kita. Nah, seminar mentoring ini dikhususkan sebenarnya pertama untuk para mentor. Mentor itu adalah orang-orang yang membina. Baru untuk menti itu orang-orang yang dibina. Dan juga untuk para pelayan. Bahkan juga diberikan kesempatan bagi semua jemaat yang mau ikut tergabung dalam seminar ini. Mari ikut sama-sama. Di sana nanti kita belajar bagaimana menjadi gereja yang memuridkan. Jadi sebenarnya gereja itu bukan hanya ibadah minggu. Tapi di komunitas kita memuridkan satu dengan yang lain. Nah, investasi biayanya adalah 50.000. Dan 50.000 itu murni untuk kebutuhan peserta. Yaitu untuk makan 2 kali di hari Kamis dan hari Jumatnya. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana Pak kalau hanya bisa memberikan 30.000 gak apa-apa, akan disubsidi oleh gereja. Tapi ada juga yang bilang Pak aku pengen ikut seminar dan gak usah bayar, bawa bontot dari rumah, boleh juga gitu ya. Karena pengen belajarnya saja gak apa-apa gitu. Dan dikhusus untuk di hari Kamis malamnya, malam Jumat ada couple mentoring. Couple mentoring ini untuk suami istri dan juga untuk yang berpacaran dan sudah serius mau menikah. Tapi kalau untuk jomblo gak usah datang. Ya, karena acaranya couple mentoring. Nah, di sana nanti akan diajarkan bagaimana menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, bagaimana suami istri berfungsi. Bapak Ibu, saya ajak semuanya ikut. Kenapa? Karena sering sekali kita punya waktu untuk ribut, tapi nggak punya waktu untuk belajar. Paham maksudnya? Ada waktu untuk ribut? Ada ya. Seminggu pasti sekali 2 kali ada waktu kita untuk ribut. Tapi untuk belajar, mengenal suami, mengenal istri, karena kita nggak punya waktu. Nah, lebih bagus investasikan waktu kita untuk belajar di couple mentoring ini, supaya berkurang waktu ribut kita. Nah, bukan berarti kalau udah belajar nanti otomatis nggak pernah ribut lagi, enggak. Tapi kita sudah semakin menyadari waktu kita ribut pun bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling mengasah, asih dan saling mengasuh. Nah, yang kedua Bapak Ibu, terima kasih buat seluruh berkat persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, bahkan untuk pembelian Videotron yang Bapak Ibu sudah kumpulkan. Dan puji Tuhan kita sudah memberikan 40 juta sebagai tanda jadinya. Dan di bulan 4 ini di bulan 4 nanti kita akan berjuang mengumpulkan 110 juta lagi. Karena nanti pas pemasangan wajib sudah terselesai 150 juta. Secara nominal besar. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong kita. Bisa dengan kita pribadi jemaat Tuhan di tempat ini, bisa dengan orang-orang yang lain yang Tuhan gerakkan hatinya untuk menabur. Tapi mulailah dari kita dulu. Nah, berikanlah berdasarkan takaran kasih karunia Bapak Ibu, di dalam itu ada selipnya. Nah, jadi di gereja kita ini ada dibuat beberapa selip. Mungkin ada yang bertanya kenapa ini ada selipnya untuk persembahan, persepuluhan, ini ada untuk pembelian Videotron. Nah, jadi yang seluruhnya yang dituliskan untuk Videotron itu kita alokasikan untuk pembelian Videotron. Sedangkan untuk yang lainnya dialokasikan untuk operasional gereja, maintenance gereja, untuk hal-hal yang lainnya. Nah, jadi berikanlah Bapak Ibu berdasarkan kemampuan masing-masing. Gak bisa satu paket 300.000, bisa setengah paket 150.000. Gak bisa setengah paket, bisa seperempat paket 75.000. Gak bisa juga mungkin berapa yang bisa. Gak bisa juga, berdoalah mungkin di waktu yang lain Bapak Ibu bisa menabur. Bagian kita masing-masing berikan yang terbaik. Dan kita akan berikan persembahan kita di tempat-tempat yang telah disediakan. Sebelumnya sepakat kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini.
untuk pembelian Videotron, bahkan untuk mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami kembalikan bagi gerejamu, agar gerejamu bisa mengelolanya untuk banyak hal yang digunakan untuk pelayanan kejemaatan, untuk Tuhan Allah menolong setiap pemberian yang umatmu berikan. Berkati pekerjaan tangan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka, berkati pendidikan mereka, perkuliahan mereka. Jadikan mereka orang-orang yang senantiasa hidup dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami memberi dengan penuh sukacita dan sukarela. Di dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.